Saya Ustadiah, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7, 8, dan 9 MTS Tashmirus Syuban Tedunan Kedung Jepara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 LPTK UIN Sultan Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MTS Tashmirus Syuban Tedunan. Praktek pembelajaran saya laksanakan di kelas 7 mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi pokok hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan, indahnya sabar dan syukur. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sebelum pelajaran kita mulai, doa bersama ya, dipimpin oleh Ahmad Khairul Fuqaha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Selanjutnya saya absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ahmad Nabil Murani, Inaratul Izzah, Khaira Ahkamul Fuqaha, Lutfiana Nisa Kusma, Muhammad Ricardo Rajab, Muhammad Fahri Mustafa, Naisila Airin Naziha, Nia Wahyu Nirmala, Nikmatul Munawarah, Nur Walisatus Soimah, Nur Ikram Ramadan, Risma Safiani, Salsa Fatima Al-Zahra, Muhammad Anredo, Siti Dia Arweta. Sekarang saya jelaskan kompetensi dasar pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kompetensi intinya dulu, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis keterkaitan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya
Syuhaib bin Sinan. Indikatornya yaitu yang pertama menyebutkan arti dari hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan. Dua, menjelaskan isi hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan. Tiga, menilai sikap yang sesuai isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan. Empat, mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi, ceramah, tanya jawab, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative learning, peserta didik dapat menyebutkan arti, menjelaskan isi, menilai sikap yang sesuai isi kandungan. Yang keempat, dapat mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan dengan baik dan benar. Terus sebelum mulai saya mau tanya pelajaran yang kemarin. Sabar ada berapa? Ada 3. Terus sabar menurut Imam Ghazali kan ada 3. Coba sebutkan, Mbak Khalifatul Saimah. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, sabar dalam menerima musibah. Terus sabar ada berapa mau? 3. Yang pertama apa? Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Terus yang kedua? Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga? Sabar dalam menerima musibah. Nah, ya, untuk pertemuan kali ini tema materi yaitu menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Ya. Pembelajaran kali ini nanti saya bagi kelompok, ya. Dibagi kelompok untuk diskusi. Setelah itu baru saya jelaskan materi, yo. Kelompok pertama ini, terus yang putri ini pindah, yo. Sembilan Diti, ini, terus Putra pindah Diti, ayo. Saya bagi 3 kelompok, yo. Ya. Mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 bab 3. Perhatikan slide-nya. Menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Sekarang amati gambar berikut, ya. Gambar berikut adalah gambar salah satu atlet Indonesia yang memenangkan suatu perlombaan. Bentuk rasa syukurnya dia melakukan sujud syukur. Dan biasanya anak-anak kalau mendapatkan kenikmatan atau kegembiraan biasanya apa? Yang dilakukan? Baca. Alhamdulillah.
Alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang atau senggang, dan bersabar di saat susah atau sulit. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu bagian adalah sabar, dan sebagian lainnya adalah syukur. Ada berapa? Dua. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Dalam Al-Quran, Allah memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik dalam kondisi yang membuatnya senang ataupun susah. Seorang hamba yang dengan kata syakaro, yang artinya berterima kasih. Bentuk masdar dari kalimat ini adalah syukur. Syukroan, yang artinya rasa terima kasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah, dan inilah menyatakan perasaan lega, senang, dan bahagia. Nah, syukur sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, syukur dengan hati. Maksudnya adalah mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah, bukan selain darinya. Yang kedua, syukur dengan lisan, dengan mengucapkan apa aja? Alhamdulillah. Yang ketiga, syukur dengan jasmani, dengan tidak mempergunakan setiap anggota badan dalam kemaksiatan, tetapi untuk ketaatan kepadanya, termasuk juga mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah berupa kenikmatan untuk menambah ketaatan kepadanya, bukan untuk kebatilan. Selanjutnya, kerjakan itu tugas sesuai kelompok yang di lembar kertas dan
Tadi ditulis di lembaran kertas sesuai perintah. Ayo, tulis isi kandungan hadis. Ayo. Ayo ditulis namanya. Ya, sembarangan. Dikerjakan kelompok. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok pertama maju ke depan. Sini, ayo. Kelompok pertama maju ke depan. Ayo. Cepat semua. Semua. Diwakili salah satu. Ayo. Ayo, sini. Mbak. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi yang membuatnya senang ataupun susah. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika senang dan sabar ketika susah. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Ya, dilanjutkan ke kelompok kedua. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi yang membuatnya senang ataupun susah. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika senang dan sabar ketika susah. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Lanjutkan kelompok tiga, ayo. Kelompok tiga. Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang, senggang, dan bersabar di saat susah sulit. Bahkan dua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Kandungan hadis
saat senang dan bersabar di saat susah atau sulit. Bahkan kedua sifat inilah merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Terus di samping itu, hadis menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik dalam kondisi yang membuatnya senang ataupun susah. Orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit dan pas-pasan tidak akan bisa merasa bersyukur jika dia tidak ridho di hatinya. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang berlimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi keridoan. Terus barang siapa yang menyadari adanya nikmat dan mengetahui sang pemberi nikmat, lalu mengakui kenikmatan tersebut dan tunduk serta cinta padanya, kemudian mempergunakan kenikmatan tersebut dalam hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang dianggap bersyukur. Alhamdulillah, pertemuan kali ini saya akhiri. Tadi syukur ada berapa? 3. Ada 3. Terus yang pertama apa? Syukur dengan hati. Yang kedua syukur dengan lisan. Yang ketiga syukur dengan jasmani. Alhamdulillah, pertemuan kali ini yang selesai, dilanjutkan minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.